Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filawati SSMPD, salah satu dosen tetap di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Video ini merupakan PDD UKTPT bidang pengajaran yang akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pengkajian prosa Indonesia. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia semester genap, tepatnya di semester 4. Bobot SKS-nya 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum dengan kode 24E02C431. Diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan secara sinkronus dan asinkronus dengan skema 14 pertemuan materi dan di pertemuan ke-8 UTS dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 4, CPL 5, CPL 6, dan CPL 9 yang telah tertuang dalam RPS. Mata kuliah pengkajian prosa Indonesia membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif dan keterampilan analitis dalam mengkaji karya prosa Indonesia melalui berbagai pendekatan teoretis, baik klasik maupun kontemporer. Pembelajaran diawali dengan pengenalan hakikat, struktur, dan jenis-jenis prosa sebagai dasar analisis, merujuk pada kerangka kajian fiksi itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa diajak menerapkan pendekatan strukturalisme dan intertekstualitas untuk memahami relasi antar unsur teks serta keterkaitan antar karya, termasuk pemikiran dari Roland Barthes dalam melihat teks sebagai jaringan makna. Kajian kemudian diperluas ke konteks sosial budaya kontemporer melalui pembahasan prosa urban, kapitalisme, dan identitas digital, sehingga mahasiswa mampu membaca sastra sebagai representasi dinamika masyarakat modern. Mata kuliah ini juga mengkaji naratologi kontemporer dan perspektif penceritaan untuk memahami teknik naratif serta mengulas representasi perempuan dalam prosa melalui perspektif feminisme. Selain itu, mahasiswa diperkenalkan pada pendekatan postkolonial dalam membaca fiksi sejarah Indonesia, guna mengungkap relasi kuasa, identitas, dan konstruksi sejarah. Selanjutnya, pendekatan semiotika turut digunakan untuk menafsirkan makna dalam prosa, termasuk dalam konteks digital. Sebagai puncak pembelajaran, mahasiswa mengikuti workshop analitis dan penulisan kritik prosa untuk menghasilkan tulisan kritik yang sistematis, argumentatif, dan berbasis teori, serta dipublikasikan dalam format akademik atau digital. Dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya menekankan kemampuan analisis kritis, tetapi juga produksi karya ilmiah dan kreatif yang relevan dengan perkembangan kajian sastra dan industri kreatif berbasis budaya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis fenomena sosial, budaya, dan kebahasaan dalam masyarakat secara kritis sebagai bentuk kepekaan terhadap lingkungan sosial. CPMK 2, mahasiswa mampu merumuskan solusi kreatif terhadap permasalahan kebahasaan, kesastraan, dan sosial budaya berdasarkan hasil analisis skematis dan berbasis data. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan teori kebahasaan dan kesastraan, baik klasik maupun kontemporer, dalam menganalisis teks dan fenomena bahasa di tingkat lokal maupun global. CPMK 4, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pencarian data, analisis produksi, dan publikasi karya kebahasaan atau kesusastraan dalam format digital, serta mampu menghasilkan karya tulis kreatif. CPMK 5, mahasiswa mampu mengintegrasikan analisis kebahasaan, kesastraan, dan sosial budaya dalam sebuah proyek atau karya inovatif yang berkontribusi pada perkembangan industri kreatif berbasis budaya. Pembelajaran mata kuliah ini
adalah delivery, interaction, and assessment. Saya memberikan materi dalam bentuk modul serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning LMS SYAM-OK. Dan presentasi interaktif langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Penyampaian materi tentunya didukung oleh berbagai media pembelajaran berupa PPT, video, kuis interaktif sebagai media pendukungnya yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada LMS SYAM-OK. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran case study dan project based learning dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, collaborative learning, discovery learning, praktik, dan respon kreatif. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini ada hakikat, struktur, dan jenis prosa Indonesia, strukturalisme dan intertekstual dalam prosa, prosa urban, kapitalisme dan identitas digital, naratologi kontemporer dan perspektif penceritaan, representasi perempuan dalam prosa, perspektif feminisme, postkolonialisme dalam fiksi sejarah Indonesia, semiotika dan makna dalam prosa digital, serta workshop analisis dan penulisan kritik prosa. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, portofolio, showcase, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Komponen utama dalam proses penilaian pada mata kuliah ini mencakup aktivitas partisipatif dengan bobot 25%, kuis 5%, tugas proyek 25%, esai individu 10%, UTS 15%, UAS 20%. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa artikel nasional dan internasional yang telah saya publikasikan yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Selain itu, saya menggunakan buku utama, pengkajian fiksi, dan teori sastra. Referensi-referensi tersebut tercantum di dalam RPS. Berikut adalah video simulasi proses pembelajaran pada mata kuliah pengkajian prosa Indonesia, yaitu pada pertemuan kelima dengan sub CPMK 3, menjelaskan konsep prosa urban dan kapitalisme dalam konteks sastra, menerapkan analisis sosial budaya pada teks prosa urban, dan menganalisis representasi identitas digital dalam prosa secara kritis. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita berjumpa kembali tentunya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kalau tidak salah kita sudah pertemuan kelima ya. Ya, sudah begitu banyak ya pertemuan yang terlewati dan akhirnya kita sudah sampai pada pertemuan kelima. Baik, sebelum itu rasanya kurang elok ya. Sebelum memulai pembelajaran harusnya kita mulai dengan doa ya. Jadi kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, doa dimulai dari sekarang. Alhamdulillah. Ya, doa selesai. Baik, sebelum kita masuk di materi kita, ada baiknya adik-adik mahasiswa ini absensi dulu ya. Takutnya lupa, supaya tidak mengganggu konsentrasi saya juga. Nanti bertanya siapa yang belum absen ya. Jadi pembelajaran kita rasanya agak terganggu. Ya, terima kasih adik-adik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran terkait dengan prosa urban, kapitalisme dan identitas digital. Ya, tentunya dengan materi ini kita bisa belajar bagaimana memahami realitas kita saat ini. Nah, tujuan dari pembelajaran dengan materi ini yang pertama,
adik-adik itu bisa memahami dan tentunya bisa menjelaskan konsep prosa urban, kapitalisme, dan identitas digital dalam konteks sastra. Karena kita mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, adik-adik mahasiswa mampu mengidentifikasi representasi kapitalisme, gaya hidup urban, dan identitas digital dalam karya sastra, khususnya seperti novel atau juga cerpen. Yang ketiga, adik-adik diharapkan bisa menerapkan analisis sosial budaya pada teks prosa fiksi dengan menggunakan pendekatan teori sastra itu sendiri. Jadi adik-adik tidak hanya memahami tetapi juga bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang tentunya merupakan realitas yang termanifestasi dalam karya sastra itu sendiri, dan adik-adik bisa menerapkan salah satu teori sastra sehingga bisa membuktikan dalam bentuk data-data teks itu sendiri. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh dari pembahasan kita minggu lalu. Jika sebelumnya kita bertanya bagaimana sebuah teks dibangun dan dengan teks apa ia berdialog, maka kini pertanyaan kita mulai bergeser menjadi realitas seperti apa sih yang sedang direpresentasikan oleh teks tersebut. Ya. Kemudian kita hidup pada masa ketika kota terus berkembang, kapitalisme membentuk cara kita bekerja dan mengkonsumsi sesuatu. Bukan hanya konsumsi dalam segi makanan, tetapi gaya hidup juga menjadi budaya kita saat ini karena kita berada di budaya urban. Nah, teknologi digital pun perlahan-lahan membentuk cara kita melihat sesuatu dari sebelum itu. Karena sebuah keniscayaan dan kita tidak bisa menolak adanya teknologi. Kita cukup berdampingan dan beradaptasi bahwasannya teknologi itu bisa memberikan impact yang positif. Ya walaupun mungkin ada sisi negatifnya, tetapi kita perlu mengambil sisi positif dari keberadaan teknologi itu sendiri. Adik-adik akan melihat bagaimana sastra merekam kegelisahan masyarakat urban. Ya, urban itu identik dengan masyarakat kota ya. Mengkritik logika kapitalisme yang merasuk ke berbagai aspek kehidupan kita, serta mempertanyakan bagaimana identitas manusia kini tidak lagi hanya dibentuk oleh dunia nyata, tetapi juga dikonstruksi oleh ruang digital. Kehidupan dan realitas kita saat ini ada di ruang digital. Dengan demikian, prosa fiksi ini bisa menjadi cermin yang membantu adik-adik mahasiswa bisa memahami realitas hari ini secara lebih kritis dan reflektif. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Semoga ada yang bisa memberikan pendapatnya ya. Ya, pertanyaan yang pertama, menurut Anda bagaimana kehidupan masyarakat perkotaan memengaruhi cara tokoh dalam karya prosa dari segi mereka berpikir, tokohnya bertindak, dan mengambil keputusan. Berikan contoh dari novel atau cerpen yang mungkin Anda pernah baca. Ada yang bisa memberikan pandangan, pendapat? Oh iya, silakan. Menurut saya, masyarakat perkotaan membuat tokoh lebih kompetitif, mandiri dan berpikir cepat karena menghadapi banyak tantangan. Akibatnya, keputusan yang diambil sering didasarkan pada karir, ekonomi, atau kesempatan. Contohnya, dalam novel Laskar Pelangi, Ikal menjadi lebih dewasa dan mandiri setelah merantau ke kota untuk mengejar pendidikannya. Berarti bisa saja ya cara pandang dia itu mulai berubah karena lingkungan dia di kota. Khususnya dari segi cara berpikir juga mungkin lebih berkembang ya. Sehingga bisa kita temukan dari tokoh-tokoh di dalam Laskar Pelangi itu. Baik, selanjutnya ada yang bisa memberikan pendapatnya lagi? Ini kaitannya dengan media sosial. Ada yang tidak bermedia sosial? Ada yang tidak punya TikTok? Semua ada ya? Baik, di era media sosial saat ini, apakah identitas yang ditampilkan tokoh dalam karya prosa itu selalu mencerminkan jati diri yang sebenarnya? Bagaimana kapitalisme dan budaya digital dapat mempengaruhi pembentukan identitas tersebut? Gimana? Ada? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari soal tersebut, gimana di era media sosial saat ini, apakah identitas yang ditampilkan tokoh dalam karya prosa selalu mencerminkan jati diri?
yang jati diri yang sebenarnya. Bagaimana kapitalisme dan budaya digital dapat mempengaruhi pembentukan identitas tersebut. Nah, adapun Ibu, di era media sosial dan budaya digital saat ini, identitas yang ditampilkan oleh tokoh dalam karya prosa tidak selalu mencerminkan jati diri yang sebenarnya. Identitas itu seringkali bersifat konstruktif, artifisial atau performatif, di mana karakter atau pengarang sengaja membentuk citra tertentu demi tujuan tertentu. Nah, bagaimana kapitalisme dan budaya digital dapat mempengaruhi pembentukan identitas? Adapun itu, pengaruh kapitalisme itu pertama ada komodifikasi identitas, di mana kapitalisme mengubah identitas menjadi komoditas atau barang dagangan yang bernilai ekonomi. Tokoh atau pengarang didorong untuk menjual citra atau gaya hidup atau kepribadian tertentu yang diminati pasar agar karya atau personal branding mereka itu laku, Ibu. Nah, adapun itu pengaruh budaya digital, kecenderungan kurasi atau curation, di mana ruang digital memungkinkan tokoh memiliki aspek-aspek terbaik, tercantik atau paling ideal dari diri mereka untuk ditampilkan, sementara kekurangan atau realitas aslinya disembunyikan. Oke, betul. Sekarang itu apa-apa ditentukan oleh pasar ya. Kita hidup di dunia yang serba brandnya baru muncul tapi sudah dikenal orang. Karena kenapa? Media sosial yang begitu cepat ya aksesnya. Begitu pula di karya sastra seperti prosa fiksi. Banyak novel-novel yang mengalami alih wahana yang dulunya mungkin kita baca dalam bentuk fisiknya, tapi sekarang kita bisa temukan novel apa saja di platform-platform digital tentang karya sastra. Ya, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Mari kita jadikan perkuliahan kita hari ini bukan hanya sekedar kegiatan membaca teks, tetapi juga upaya membaca zaman. Sebab seringkali apa yang tampak seperti yang dikatakan adik siapa tadi? Kolbi, ya. Kadang kisah di dalam prosa itu sesungguhnya potret kehidupan kita sendiri. Sebenarnya kita bercermin ketika kita membaca prosa fiksi, sebenarnya kita berhadapan dengan cermin dan kita melihat diri kita dalam teks-teks itu. Ya, mengapa topik ini penting Ibu angkat? Karena memang untuk prosa itu sendiri kita kaitkan dengan keberadaan kita saat ini, dunia kita tengah mengalami 3 perubahan besar. Itu secara bersamaan, ya, bukan bertahap, tetapi bersamaan. Urbanisasi yang pesat, kemudian kapitalisme yang terus bertransformasi, dan revolusi digital juga mengubah cara kita hidup dan berinteraksi. Kita langsung berhadapan dengan situasi seperti ini secara bersamaan. Ya, kemudian lebih dari separuh populasi dunia kini tinggal di kota-kota besar. Ya, jarang sekali ketika mahasiswa selesai kuliah jarang pulang ke kampung. Mungkin mereka akan menetap di kota tersebut untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit juga yang pulang untuk mengabdi. Gitu. Tetapi kalau kita lihat dari konteks ini dengan kapitalisme, itu sebenarnya ketika masyarakat mulai tumbuh dengan pandangan-pandangan yang dipengaruhi oleh konsensus lingkungan dia tumbuh, bukan tumbuh dari kecil ya, tetapi tumbuh bagaimana wawasan itu, pengalaman bisa utuh di dalam dirinya, itu sebenarnya secara tidak langsung kapitalisme membentuk ruang urban sekaligus ekosistem digital tempat kita beraktivitas setiap hari. Ya, di saat yang sama identitas kita semakin dibentuk dan dibentuk ulang ya oleh platform digital yang digerakkan oleh logika pasar. Ya. Kenapa banyak sekarang sastra-sastra pop, karya novel pop, cerpen pop. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kebutuhan pasar, disesuaikan dengan kebutuhan pembacanya. Nah, ini mau tidak mau memang platform itu hadir karena memang ada logika pasar di situ bermain. Dan di dalam logika pasar otomatis kapitalisme bekerja di situ. Nah, memahami bagaimana ketiga kekuatan ini saling berinteraksi, inilah menjadi kunci adik-adik untuk memahami realitas sosial, budaya, dan identitas kita hari ini lewat prosa. Seperti itu.
Ya, kenapa Didik? Izin bertanya Bu, jika identitas digital merupakan hasil konstruksi media sosial dan algoritma, maka sejauh mana seseorang masih memiliki kendali atas identitas yang ditampilkan di ruang digital tersebut? Wah, menarik ya pertanyaan Didik, dan ini cukup mengulik kita untuk melihat bagaimana ruang digital itu sendiri. Sekarang kita mulai lihat. Sebenarnya ketika kita berbicara identitas, itu tidak hanya dibentuk dari dunia nyata itu sendiri, tetapi juga dikonstruksi dan ditampilkan secara aktif di ruang digital, seperti yang dikatakan oleh Didik itu sendiri lewat pertanyaannya. Melalui media sosial, kita memilih citra, tadi ada kaitannya dengan Kolbi ya. Kadang-kadang apa yang kita punya TikTok nih, tetapi tidak selalu yang kita tampilkan bahwa diri kita di TikTok itu, ya. Tapi citra yang kita bangun mau seperti apa orang melihat kita. Seperti itu juga di dalam prosa fiksi. Nah, sehingga ketika kita membaca novel ataupun cerpen, berarti kita butuh interpretasi yang mendalam. Kita membutuhkan teori-teori yang relevan, yang cukup bisa menginterpretasi itu dan kita menemukan data-data akurat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nilai seperti apa yang kita ingin proyeksikan kepada dunia? Oh, saya adalah seorang yang insecure, tapi ketika saya bermain di media sosial, saya seolah-olah orang yang punya teman yang banyak, tidak insecure. Tapi ketika gadget dimatikan, kita seperti orang yang hampa. Ya, kita punya follower yang banyak karena kita mengejar apa? Pasar. Pasar itu, follower itu bisa memberikan kita materi. Ya, jiwa-jiwa seperti itu akan memberikan kita ruang untuk bagaimana cara mendapatkan uang secara instan. Nah, seperti itu. Banyak di dalam karya sastra yang merepresentasikan hal-hal seperti itu. Seperti dalam novel Jakarta Undercover, itu banyak sekali budaya-budaya urban ditampilkan oleh tokoh-tokohnya. Ketika salah satu tokoh misalnya melihat temannya membeli tas, dan dia juga berkeinginan untuk membeli itu. Karena kenapa? Ketika membeli tas yang mahal, maka strata sosial dia naik seperti itu, levelnya high lah seperti itu, banyak direpresentasikan. Nah, dengan kaitannya media digital saat ini, algoritma data dan sistem pengawasan digital ternyata berperan besar dalam membentuk persepsi diri dan orang lain. Bagaimana orang melihat kita dan bagaimana kita melihat orang lain hanya dengan melihat media sosialnya. Maka prosa urban adalah bentuk ekspresi sastra dan budaya yang mencerminkan kehidupan kota modern yang kompleks, kemudian ritmenya seperti apa dan kontradiksinya tentunya. Prosa urban ini merekam pengalaman manusia dari gedung pencakar langit hingga gang-gang sempit, dari keramaian menyepi hingga kesunyian di tengah kerumunan. Jadi adik-adik bisa menemukan tema-tema besar dalam prosa urban itu terkait dengan modernitas dan kemajuan, kemudian ada alienasi tokohnya atau keterasingan yang dia alami tokoh, kemudian bagaimana komunitas dan solidaritas direpresentasikan, kemudian pengalaman urban sehari-hari juga sangat-sangat interpretatif sebenarnya kita temukan di dalam prosa urban itu sendiri. Ini untuk tugasnya, tugas individu, kalian membuat resume, ya, merangkum konsep prosa urban, kapitalisme dan identitas digital, ya, entah itu berdasarkan buku atau artikel jurnal, ya. Tetapi di sini ada tugas kelompok, ya, untuk didiskusikan, ya. Kalau bisa berapa orang ini di sini? 2 kelompok ya? Iya. Kalau begitu dibuat kelompoknya menjadi 2. Cari temannya yang ingin satu kelompok. Oke. Ya, bagaimana? Waktunya sudah cukup. Ya, saatnya kalian presentasi ya. Kelompok 1 dulu ya. Siapa yang wakili? Saya. Oh, Didik. Oke, silakan Didik presentasikan tugasnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1, yaitu membongkar ruang urban, kapitalisme,
dan identitas digital dalam bilangan FU karya Ayu Utami. Baik, pada bagian latar belakang dan objek kajian yaitu novel Bilangan FU karya Ayu Utami. Kemudian fokus narasinya pertemuan segitiga karakter yaitu Yuda, Parang, Jati, Marja yang menjembatani ruang urban Jakarta dan ruang spiritual lokal yaitu kaki bukit Watu Gunung. Kemudian pada urgensi analisis, novel ini bukan sekedar cerita mistis melainkan kritik sosiologis terhadap keserakahan urban dan hilangnya identitas akibat modernisasi. Gitu. Kemudian pada rumusan masalah dan tujuan, bagaimana Ayu Utami menggunakan estetika sastra untuk membenturkan ruang urban dan rural. Kemudian selanjutnya, bagaimana representasi kapitalisme mengeksploitasi alam dan spiritualitas dalam novel. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana gaya hidup urban dan transisi identitas analog ke digital digambarkan melalui para tokohnya. Kemudian pada analisis sastra urban bilangan FU pada estetika teks, gaya bahasa Ayu Utami yang intelektual, penuh istilah sains, matematika, sekaligus mitologi. Kemudian pada penokohan, Yuda sebagai representasi manusia urban, pradigital yang sinis, rasional, dan egois. Kemudian pada simbolis ruang, Jakarta disimbolkan sebagai ruang urban yang bising, artifisial, dan penuh kepalsuan moral. Ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oh iya, silakan Suci. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa relevansi novel Bilangan FU karya Ayu Utami ini dengan krisis kontemporer saat ini? Baik, jadi jawabannya itu relevansinya persoalan yang diangkat di dalam Bilangan FU semakin aktual di tengah meningkatnya krisis iklim, banjir di perkotaan, longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian fenomena tersebut menunjukkan bahwa paradigma kapitalisme yang berorientasi pada akumulasi keuntungan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan telah menghasilkan dampak ekologis yang sangat nyata. Dengan demikian novel ini bukan hanya sekedar kritik terhadap kondisi pada masa penulisannya, tapi juga menjadi refleksi atas model pembangunan dan masih mendominasi di Indonesia pada saat ini. Ya, berikan aplaus untuk Didik. Ya, terima kasih Didik. Ya. Ibu memberikan umpan balik ya untuk pembelajaran kita hari ini dan beberapa hal yang sudah baik dalam presentasi adik-adik mahasiswa. Kalian sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur prosa urban ya yang sesuai dengan fenomena sosial masyarakat kontemporer. Kemudian penyampaian materi juga cukup sistematis. Terima kasih Didik, Suci atas pertanyaannya, Kolbi terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa memberikan manfaat yang berguna ya, bukan hanya untuk diri kita dan masyarakat tentunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah pengkajian prosa Indonesia pada program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyesuaian dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.